Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Atmojo Pradipta Ningtyas dengan NRP 50082011150 dari Departemen Teknik Kimia. Saya dari kelompok Bahasa Indonesia 43 dan kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan abstrak bab 1, bab 3 dari artikel kelompok kami yang berjudul Pengaruh Manajemen Waktu Terhadap Tingkat Stres Mahasiswa Masa Pandemi. Mari kita mulai abstraknya. Setelah saya bacakan, saya gunakan abstrak bahasa Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas tentang pengaruh kemampuan manajemen waktu terhadap mahasiswa pada masa pandemi. Metode survei digunakan dalam pembahasan topik utama menggunakan kuesioner yang dapat mengetahui tingkatan stres dan tingkatan kemampuan manajemen waktu mahasiswa. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kemampuan manajemen waktu mempunyai dampak yang moderat terhadap tingkat stres mahasiswa yang disebabkan oleh jadwal berantakan dan tugas yang menumpuk. Artikel ini berkesimpulan bahwa perlunya peningkatan kemampuan manajemen mahasiswa demi mengurangi tingkatan stres yang dialami. Kata kunci yang kami gunakan adalah kemampuan manajemen waktu mahasiswa dan stres. Lalu bab 1 pendahuluan. Sudah 8 bulan lalu kasus virus COVID yang awalnya menjadi dari endemi menjadi pandemi. Salah satu bidang yang terdampak adalah bidang pendidikan. Terus untuk mahasiswa, kegiatan perkuliahan adalah salah satu yang dikeluhkan oleh banyak mahasiswa. Tidak hanya itu, kegiatan UKM juga dirasa semakin memperkeluh keluhan karena dikatakan menyita waktu cukup banyak. Bahkan di dalam kecanggihan teknologi saat ini yang diberikan akan membantu, malahan kadang masih menyulitkan berlangsungnya kegiatan perkuliahan. Hal tersebut dikarenakan beberapa mahasiswa kesulitan memperoleh akses internet, PC yang kurang mendukung, dan tugas kuliah yang banyak. Latar belakang semua mahasiswa dari sisi ekonominya tidaklah sama. Jangankan untuk mendapatkan data, dampak COVID ini mungkin untuk makan sehari-hari saja keluarganya tidak cukup. Keadaan ini tentunya tidak baik bagi mahasiswa. Mahasiswa akan kesulitan untuk mengatur atau manajemen waktu dengan baik. Beberapa mahasiswa mengeluhkan waktu tidur yang kurang. Selain itu, mahasiswa juga merasa kurang bersosialisasi karena masa PSBB ini tidak boleh adanya kerumunan, sehingga mahasiswa lebih diharuskan berada di rumah. Stres merupakan sebuah kata yang sering diucapkan dalam berbagai kondisi, menunjukkan seseorang mengalami ketegangan, kecemasan, dan ketakutan. Oleh karena itu, cara terbaik mahasiswa penat adalah mencari kegiatan menyenangkan bersama keluarga atau teman terdekat saja. Tidak perlu jauh-jauh, cukup pergi bermain di rumah atau salah satu orang saja. Yang terpenting adalah bisa membuat otot rileks sejenak dan otot rehat sejenak supaya tidak terus-menerus tegang, sehingga dapat menghindari tekanan berlebih yang dapat membuat stres mahasiswa di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Hanindya Nugraha, NRP 50082011132, akan menjelaskan bab 2 dan bab 5 pada artikel karya tulis ilmiah ini. Untuk tinjauan teori, kita mengambil 4 subbab. Yang pertama yaitu manajemen waktu, stres, depresi, dan virus corona. Untuk manajemen waktu, yaitu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, konsentrasi pada hasil, dan tidak hanya sibuk diri. Manajemen waktu tidak hanya mengacu pada pengelolaan waktu, lebih cenderung bagaimana menggunakan waktu. Individu yang mampu mengatur waktu dan menentukan prioritas berbagai tugas yang dihadapi, fokus waktu dan energi pada tugas yang penting dahulu. Selanjutnya yaitu stres. Stres adalah tekanan yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara kondisi yang diinginkan dengan harapan, di mana terdapat kesenjangan antara tuntutan lingkungan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhinya yang dinilai dapat membahayakan, mengancam, mengganggu, dan tidak terkendali. Jika stres sudah tidak terkendali, ini dapat menyebabkan depresi. Selanjutnya depresi. Depresi merupakan gangguan mood berupa kesedihan yang intensif, berlangsung dalam waktu lama, dan mengganggu kehidupan normal yang insidennya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan hidup. Yang terakhir adalah virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut
COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Untuk subbab manajemen waktu, kita mengutip dari Ika Sadra tahun 2013. Untuk subbab stres, kita mengutip dari Barsali dan Ifdil tahun 2017. Untuk depresi, kita mengutip dari Radityo tahun 2012. Sedangkan untuk virus corona, kita mengutip dari M. Christy Payne tahun 2020. Selanjutnya adalah metode penelitian. Bab 3. Pertama ada rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode survei. Metode penelitian yang teknik pengambilan datanya dilakukan melalui pertanyaan dengan mengambil sampel mahasiswa ITS yang sedang melaksanakan kuliah daring. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik korelasi. Menurut Furjan 2004 halaman 415-418 mengatakan penelitian deskriptif dengan metode survei dirancang untuk memperoleh informasi dengan mengumpulkan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Sifat deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang korelasi antara manajemen waktu terhadap tingkat stres mahasiswa masa pandemi. Lalu populasi dan sampel. Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa dari berbagai daerah, tahun angkatan juga 2020-2021 dari berbagai macam universitas. Instrumen penelitian kami menggunakan kuesioner dari melalui Google Form yang didistribusikan kepada sampel kami. Lalu 4 analisis. Sudah cukup. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deborah Jessica Kurniawan dengan NRP 50082011043, Departemen Teknik Kimia dari kelompok 5. Selanjutnya adalah uraian informasi. Uraian informasi yang diberikan adalah yang pertama, responden merupakan mahasiswa pada saat masa pandemi. Yang kedua, jumlah responden sebanyak 54 orang. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Grafik 4.1 menunjukkan presentase stres atau gangguan kecemasan saat pandemi dikarenakan jadwal yang berantakan ada sebesar 55,6% dari 54 responden yang menjawab. Grafik 4.2 menunjukkan presentase tingkat stres yang dialami dari 55,6 responden yang menjawab mengalami stres atau gangguan kecemasan saat pandemi. Mereka mempunyai rata-rata tingkatan stres yang cukup tinggi, yaitu skala 8 dari 10. Adapun alasan yang mereka berikan mengapa mereka mengalami stres atau gangguan kecemasan adalah karena tugas yang banyak, rasa bosan, badan sakit karena berada di depan laptop secara terus-menerus, lalu yang terakhir serta tidak dapat bersosialisasi dengan teman. Grafik 4.3 menunjukkan presentase kemampuan manajemen waktu. Berdasarkan data yang telah diperoleh, tingkat kemampuan manajemen waktu responden rata-rata berada di kisaran 7 dari 10, yang berarti para responden mempunyai kemampuan manajemen waktu yang cukup baik. Berdasarkan data kemampuan manajemen waktu mahasiswa, ternyata bukanlah alasan utama bahwa jadwal yang berantakan akan menyebabkan stres atau gangguan kecemasan mahasiswa. Grafik 4.4 menunjukkan presentase PSBB atau COVID-19 menambah tingkat stres. Dari beberapa responden, alasan mereka mempunyai jadwal yang berantakan sehingga membuat stres dan gangguan kecemasan adalah dengan adanya virus corona. Karena virus corona membuat mereka harus melaksanakan PSBB yang dimana membuat mahasiswa melaksanakan kuliah secara daring. Dapat kita lihat dari grafik responden yang mengatakan PSBB atau COVID-19 membuat tingkatan stres mereka meningkat cukuplah tinggi. Grafik 4.5 menunjukkan presentase jadwal berantakan menambah tingkat stres, yaitu berada di skala 3
dari 10 yang menunjukkan bahwa jadwal berantakan tidak mempengaruhi tingkat stres yang dialami para mahasiswa. Pada survei yang dilakukan terhadap mahasiswa pada masa pandemi, menunjukkan kemampuan manajemen waktu mahasiswa bukanlah alasan utama bahwa jadwal yang berantakan akan mengakibatkan stres atau gangguan kecemasan pada mahasiswa, melainkan virus corona yang menyebabkan para mahasiswa harus melaksanakan PSBB yang membuat mahasiswa menjadi stres. Terdapat beberapa cara yang dilakukan responden untuk mengurangi tingkat stres atau rasa penat mereka, yaitu dengan melakukan aktivitas jalan-jalan dengan keluarga, makan makanan favorit, bermain video game, menonton film, serta melakukan hal-hal yang disukai oleh responden. Dari hasil penelitian kami, terdapat beberapa langkah yang digunakan responden untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu mereka. Beberapanya yaitu membuat daftar tugas beserta deadline-nya, membuat daftar apa yang harus mereka lakukan setiap harinya, membuat pengingat di telepon genggam, serta mengikuti organisasi. Selanjutnya adalah bab 5 atau kesimpulan. Stres memang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Namun kita dapat mengurangi stres kita dengan manajemen waktu yang baik. Walaupun manajemen waktu mempunyai dampak yang tidak terlalu besar dalam tingkatan stres, kita juga harus memperhatikan faktor luar yang membuat kita merasa stres. Kita dapat meningkatkan kemampuan manajemen waktu kita dengan membuat daftar apa yang kita lakukan, berorganisasi, serta membuat pengingat. Ini adalah daftar pustaka yang kita kutip. Yang pertama adalah dampak COVID-19 pada pendidikan sekolah keterampilan dan proses pembelajaran dari Agus tahun 2020. Selanjutnya adalah konsep stres akademik mahasiswa dari Barseli M dan Ifdil tahun 2017. Selanjutnya, manajemen waktu, efikasi diri, dan prokrastinasi dari Ika Sandra tahun 2013. Serta kita mengutip dari Jurnal Psikologi Indonesia. Selanjutnya adalah virus corona dari website Halo Dokter dari M. Christipen tahun 2020. Selanjutnya depresi dan gangguan tidur dari W.E. 2012. Selanjutnya penanganan stres dari Sumiati tahun 2010. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan artikel karya tulis ilmiah dari kami. Kami ucapkan terima kasih.